Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Restu Ilahi, NIM 19018035. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi kewirausahaan, yaitu yang pertama menemukan dan mengembangkan ide berwirausaha, yang kedua analisis dalam pemilihan usaha, yang ketiga bisnis kanvas modal. Bagian pertama yaitu pengertian tentang ide, berpikir kreatif, dan inovasi. Ide usaha adalah segala konsep, pikiran, dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan, atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah aktualisasi dari berpikir kreatif. Dari peta konsep ini kita bisa melihat antara ide, inovasi, dan daya pikir kreatif ini memiliki keterkaitan, dan daya pikir kreatif ini terbagi atas merasakan, melihat, dan juga mendengar. Selanjutnya pengelompokan ide berwirausaha. Yang tipe A, new market. Ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Tipe B, new technology. Ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Tipe C, neo benefit. Ide menemukan cara baru atau disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk lama. Berikutnya, tipe ide memulai usaha. Tipe A, ideas, new market. New market ini adalah duplikasi atas ide yang telah ada di tempat lain. Tipe B, ideas, new technology. Menciptakan barang atau jasa, proses yang benar-benar baru. Tipe C, ideas, yaitu new benefit, adalah memodifikasi sesuatu agar lebih bernilai dan memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Tipe A, ideas, adalah banyak bisnis merupakan duplikasi dengan penerapan pada pasar yang berbeda, contohnya rumah makan, counter HP, transportasi, dan lain-lain. Tipe B dan tipe C bisa kita lihat di sini. Tipe B menaruhkan teknologi atau proses baru, barang dan jasa baru, contohnya seperti teh botol, extra jos, seperti di gambar ini. Kalau tipe C, cara baru untuk fungsi atau produk lama, peningkatan nilai tambah, contohnya kayak kelapa yang diolah menjadi santan kelapa murni seperti yang ada di gambar. Selanjutnya tentang sumber ide. Menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Longnecker tahun 1991, sumber ide ini dapat berasal dari pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan atau accidental discovery, dan penelitian. Selanjutnya sumber ide menurut Dongles dapat berasal dari buku telepon, koran, majalah, jurnal, dan lain-lain, dari perpustakaan, dari bank, dari pialang-pialang, dari akuntan, dari pesaing, hobi, bepergian, dari kursus, seminar, produk, dan peraturan-peraturan pemerintah. Selanjutnya, sumber ide menurut Sudarsono dapat diperoleh dari informasi dari orang lain, membaca, melihat, mendengar, dan sebagainya. Yang kedua dari ilmu pengetahuan seperti pendidikan, pelatihan, dan sebagainya. Yang ketiga adanya tuntutan seperti permintaan, kebutuhan, dan lain-lain. Contoh pengusaha memperoleh ide. Yang pertama usaha C59, Wiwit Marius Widyanto dan Maria Goretni Murniati, mahasiswa FE Unpar. Mereka iseng coret-coret di ruang kelas kuliah dan dapat mendesain gambar kaos. Selanjutnya CV Lorena Transport dan Tour, Gusti Terkelensor Bakti, mantan perwira AD. Dia mendapatkan dari pengalaman tidak nyaman selama di perjalanan. Selanjutnya Bakso Malang Sutomo Winarto, Warung Muncit Jakarta. Sutomo merupakan manajer perusahaan swasta, Winarto penjual bakso, Ketut Swadana Linggih adalah lulusan teknik mesin ITB. Ide usahanya berasal dari hobi makan bakso dan kerjasamanya dengan penjual bakso. Cara kreatif melihat ide. Cara kreatif melihat ide merupakan cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan. Dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik. Berikut contoh pertanyaan mempertajam ide. Yang pertama, bagaimana pelayanan agar lebih cepat? Kedua,
kedua, bagaimana membuat ongkos produksi menjadi lebih hemat. Yang ketiga, bagaimana cara membuatnya agar berkurang efek sampingnya. 4. Bagaimana cara agar lebih mudah untuk dikemas, disimpan, dan diangkut. 5. Bagaimana cara memperbaiki desainnya. 6. Bagaimana cara merubah penampilannya. Teknik mendapatkan ide. Yang pertama, tukar pikiran atau diskusi dan rapat. Berandai-andai atau merubah mimpi jadi kenyataan. Kawin silang atau pengetahuan dan pengalaman. Yang selanjutnya, keingintahuan. Pendekatan tidak langsung atau diskusi kelompok. Pendekatan ensiklopedia atau melibatkan riset. Komponen yang dimodifikasi. Analisis sistematis atau menemukan kombinasi. Selanjutnya, meditasi atau relaksasi mental. Berikut tips berpikir kreatif menurut Dongles 1996. Yang pertama, memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Gunakan sumber lainnya. Menjaga dekat dengan cita-cita. Berpikir terbuka. Menghadapi kenyataan. Jangan putus asa. Sharing masalah. Dan yang terakhir, bekerja dengan menggunakan metode. Pembahasan selanjutnya tentang inovasi. Inovasi adalah tindakan menciptakan sumber daya baru atau meningkatkan potensi sumber daya yang sudah ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Inovasi ini penting dalam menangkap peluang dan mengembangkan usaha. Berikut teknik dan cara berinovasi. Yang pertama, meningkatkan atau memperbaiki yang sudah ada dengan memodifikasi menjadi sesuatu yang bernilai. Selanjutnya dengan menciptakan hal-hal baru dan berbeda. Yang selanjutnya dengan merubah sesuatu bahan menjadi sumber daya. Yang terakhir dengan menggabungkan sumber daya itu menjadi suatu konfigurasi baru dan lebih produktif. Selanjutnya, pendorong inovasi. Pendorong inovasi ini terbagi atas dua faktor. Yang pertama, faktor personal. Faktor personal ini yaitu keinginan berprestasi, adanya sifat penasaran, keinginan menanggung resiko, pendidikan, dan pengalaman. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini adanya peluang. Selanjutnya, materi kedua tentang mengenali peluang dan memilih jenis usaha. Bagian A, mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat. Kita tidak perlu harus membuat usaha yang terlalu muluk-muluk, cukup sederhana saja, tetapi prospeknya bagus. Caranya adalah dengan mengevaluasi lingkungan yang ada di sekeliling kita. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan oleh usahawan sebagai penilaian awal dan pemberian informasi penting, yaitu tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Bagian B, mengenali kebutuhan pasar. Usaha berkembang karena adanya permintaan, dan berlalu bisnis muluk-muluk muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi, seperti membidik pasar kaum muda atau ABG, misalnya kosmetik, telepon genggam dengan fitur-fitur yang menarik, dan pulsa yang murah, factory outlet, atau membidik pasar di mana konsumen yang sibuk dan sangat menghemat waktu jika hanya sekedar berbelanja dengan membuat situs perdagangan secara online atau layanan antar barang. Selanjutnya, C, mengembangkan produk yang telah ada di pasaran. Ide dari peluang ini adalah bukan yang pertama, tetapi menjadi yang terbaik. Dulu ada pisang Pontia, saat itu sudah ada produk turunannya seperti Pimen atau produk yang melengkapi dari produk yang terlebih dulu ada seperti jasa catering atau antar jemput di lembaga pendidikan, jasa penitipan anak di perkantoran, dan lain sebagainya. D, memadukan bisnis-bisnis yang ada. Usaha ini merupakan usaha yang integrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu dan catering, usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, dan radio, dan lain sebagainya. E, mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi. Produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fashion dan tata rias model seperti rambut funky, di mana produk-produk tersebut berkembang sangat pesat di pasar, baik karena didorong oleh perkembangan kemampuan teknologi maupun karena selera pelanggan yang selalu berubah. Selanjutnya F, mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Contohnya produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar, yang dipandang bukan hanya sekedar makanan manis kegemaran anak-anak, tetapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar atau player musik digital Walkman Network.
D. Menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku. Contohnya, banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground, tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih banyak, karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua atau kaum muda saja, tetapi juga anak-anak balita. Melihat sumber ide bisnis yang sangat banyak, tidak mungkin kita dapat seluruhnya. Kita batasi oleh sumber daya yang terbatas, sehingga kita harus memilih ide atau gagasan yang cukup layak untuk dikerjakan. Berikut adalah beberapa langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat seluruhnya. Yang pertama, tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Kedua, buat daftar ide usaha. 3. Nilai kemampuan pribadi. 4. Pilih kriteria. 5. Membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor. Yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Yang ketujuh, tetapkan pilihan. Selanjutnya, cara menggali peluang usaha. Yang pertama, memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Yang kedua, baca buku dan referensi bisnis. 3. Ikuti kegiatan seminar usaha. 4. Aktif bergabung di komunitas bisnis. 5. Datang ke pameran kewirausahaan. 6. Ngobrol dengan para pelaku usaha. 7. Kunjungi pusat-pusat bisnis. Dan yang terakhir, mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung. Baik, bagian ketiga yaitu bisnis modal atau bisnis modal kanvas. Pokok-pokok materi yang akan dibahas yaitu bisnis modal kanvas, dan elemen-elemen bisnis modal kanvas dan kaitannya. Yang pertama, bisnis modal. Definisi bisnis modal. Bisnis modal didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Bisnis modal memiliki 9 dimensi yang dikenal sebagai bisnis modal kanvas. Menurut Ostwalder dan Pignol 2010 halaman 18. Sedangkan menurut Whelan dan Hunger 2010 halaman 110 mendefinisikan modal bisnis sebagai metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan uang di lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Bisnis modal juga didefinisikan sebagai metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya yang membuat perusahaan dapat bertahan. Berdasarkan berbagai definisi modal bisnis di atas, dapat disimpulkan bahwa A. Bisnis modal selalu berhubungan dengan pendapatan, biaya, dan laba sebagai hasil implementasi strategis bisnis. B. Bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang unik yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, teknologi, struktur, penciptaan nilai bagi pelanggan agar organisasi mampu bersaing secara sukses pada suatu pasar bisnis tertentu. C. Bisnis model merupakan suatu prototipe dari suatu kesatuan proses dan perilaku bisnis organisasi yang merupakan suatu strategi bisnis yang memiliki peluang sukses yang dapat dipertanggungjawabkan apabila diimplementasikan. D. Bisnis model merupakan cara organisasi merencanakan untuk menghasilkan uang dalam jangka panjang. E. Bisnis model menggambarkan bagaimana bisnis diimplementasikan dan cara organisasi menghasilkan uang. Selanjutnya, beberapa keperluan model bisnis adalah A. Terkait dengan komponen-komponennya, model bisnis memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di perusahaan melihat hubungan logis antara komponen-komponen dalam bisnisnya, sehingga dapat dihasilkan nilai bagi konsumen dan nilai bagi perusahaan. B. Model bisnis dapat dipakai untuk membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. C. Model bisnis dapat digunakan untuk membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. D. Model bisnis dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa radikal suatu perusahaan dilakukan dan konsekuensinya. Komponen model bisnis meliputi yang A. Siapa yang dilayani, B. Apa yang ditawarkan, C. Bagaimana menghasilkan produk, D. Bagaimana cara menghasilkan uang atau laba, dan yang terakhir, bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap pesaing. Selanjutnya, menurut apa yang dijual, ada 4 jenis model bisnis, yaitu yang A. Kreator, yang membeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah atau merakitnya menjadi barang untuk dijual kembali kepada pembeli. Menurut hak penggunaan aset, yang termasuk kelompok kreator adalah yang pertama, entrepreneur, menciptakan dan menjual aset keuangan. 2. Manufacturer, menciptakan dan menjual aset-aset fisik.
Ketiga, investor menciptakan dan menjual aset-aset tanwujud atau paten dan hak cipta. Yang keempat, human creator menciptakan dan menjual aset manusia. Yang B, distributor. Distributor yang membeli produk dan menjual produk yang sama tersebut kepada pihak lain. Menurut hak pengguna aset, yang termasuk kelompok distributor adalah yang pertama, financial trader, membeli dan menjual aset keuangan tanpa mengubah atau merancang ulang, misalnya bank atau lembaga-lembaga keuangan yang melakukan investasi untuk kepentingan akunnya termasuk di sini. Yang kedua, wholesaler atau reseller, membeli dan menjual aset-aset fisik, misalnya di Indonesia ada Carrefour, Lotte, dan Giant. Yang ketiga, intellectual property trader, membeli dan menjual aset-aset tanpa wujud. Yang keempat, human distribute, membeli dan menjual aset-aset manusia. C. Landlord, yang menjual hak untuk menggunakan, bukan kepemilikannya untuk suatu periode waktu tertentu. Menurut hak penggunaan aset, yang termasuk kelompok landlord adalah yang pertama, financial landlord, membiarkan pihak lain menggunakan uang tunai atau aset keuangan lain dalam periode waktu tertentu dan dalam ketentuan yang disepakati. Yang kedua, physical landlord, menjual hak untuk menggunakan aset fisik. Yang ketiga, intellectual landlord, memberikan hak penggunaan lisensi atau bisa juga yang memperoleh pembayaran karena penggunaan aset tanpa wujud dalam periode waktu yang terbatas. Dan yang terakhir, kontraktor, menjual jasa yang diberikan kebanyakan oleh sumber daya manusia, misalnya konsultasi, konstruksi, pendidikan, perawatan, pengiriman paket, juga hiburan. Pembayaran biasanya bergantung pada jumlah jam, jumlah hari orang kerja, tingkat keahlian, atau kompleksitas permasalahan konsumen. Yang pertama, financial broker, memadukan kebutuhan pembeli dan penjual aset finansial. Yang kedua, physical broker, memadukan kebutuhan pembeli dan penjual aset terwujud. Yang ketiga, intellectual property broker, memadukan kebutuhan pembeli dan penjual aset terwujud. Yang keempat, human resources broker, memadukan kebutuhan pembeli dan penjual aset sumber daya manusia. 2. Business Model Canvas. Definisi Business Model Canvas. Business Model Canvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Business Model Canvas dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis startup tanpa terbatas sektor usaha. Business Model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur model bisnis Canvas nampak cukup sederhana. 3. Elemen-elemen bisnis model Canvas. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channels. Yang keempat, revenue streams. Yang kelima, key resource. Yang keenam, customer relationship. 7. Key activities. 8. Key partnership. 9. Cost structure. A. Customer segments, segmentasi konsumen. Customer segments merupakan kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Customer segments merupakan elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model Canvas ini. Customer segments adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan pengeluaran 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda. Atau ada 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. B. Value proposition, proposisi nilai konsumen. Value proposition merupakan pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segments sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif, lebih mudah, lebih nyaman, atau lebih murah. Value yang diberikan perusahaan contohnya adalah newness, performance, customization, getting the job done, design, brand atau status, price, cost, reduction, risk reduction, accessibility, convenience atau usability.
C. Channels atau saluran. Channels merupakan bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segments dalam menyampaikan value, memposisikan produk Anda kepada konsumen. Melalui penggunaan channels yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value propositions kepada customer segments. Jadi, cobalah pikirkan channels yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Channels memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama meningkatkan awareness dari customer terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang kedua, membantu customer untuk mengevaluasi value proposition dari perusahaan. Yang ketiga, memudahkan customer untuk membeli produk atau jasa. Yang keempat, mendeliver value proposition kepada customer. Yang kelima, menyediakan dukungan pelanggan atau after sales. Selanjutnya D. Revenue streams atau sumber pendapatan. Revenue streams merupakan bagian yang paling vital, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sebuah bisnis model dapat memiliki dua jenis revenue stream yang berbeda, yaitu yang pertama revenue transaksi yang dihasilkan dari one-time customer payments, yang kedua revenue berulang yang dihasilkan dari pembayaran terus-menerus untuk sebuah value proposition atau after sales customer support. Beberapa cara untuk mendapatkan revenue stream adalah asset sale, usage fee, subscription fee, lending or renting or leasing, licensing, brokerage fees, and advertising. E. Key resource atau sumber daya. Key resource merupakan keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan, bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Contoh dari key resources adalah mesin, bangunan, brand, paten, hak cipta, human resource, uang, dan lain-lain. F. Customer relationship atau hubungan customer. Customer relationships merupakan jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Motivasi di balik hubungan dengan pelanggan ini antara lain untuk akuisisi, retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. G. Key activities atau aktivitas yang dijalankan. Key activities merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya, mudah pengelolaannya, dan dapat direplikasikan. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Contoh dari key activities adalah perusahaan konsultan memiliki problem solving sebagai key activities-nya. Untuk manufaktur, supply chain, manajemen adalah salah satu key activities-nya. H. Key partnership atau kerjasama. Key partners merupakan perjanjian formal di antara dua atau lebih perusahaan terpisah, di mana di dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis yang sesuai dengan ekspektasi. Dan yang pembahasan kita terakhir yaitu I. Cost structure atau struktur biaya. Cost structure merupakan sebuah biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Elemen terakhir yang tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Secara garis besar, perusahaan dapat memilih apakah
apakah ingin menjadi cost driven atau mengutamakan penekanan biaya, atau jadi value driven, mengutamakan keunggulan produk. Cost structure dapat memiliki beberapa karakteristik seperti fixed cost, variable cost, economics of scale, dan economy of scope. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya jelaskan. Maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.